Semua ya Maya? Dijadikan? Enggak kesepakatan semua. Yang namanya warisan itu sepakat nggak sepakat segitu. Yang saya mau tanyakan, Naon Rina? waktu orang tua saya masih ada, beliau menitipkan menghibahkan ruko kepada anak-anaknya. Anaknya berapa orang? 4 orang mama. Rukonya berapa biji? 1. Pertanyaan Rina. Pertanyaan saya, bolehkah ruko itu kami hibahkan untuk musola? Karena musolanya posisinya di belakang ruko saya. Saya tanya Rina, Iya. apakah selain ruko ada kekayaan orang tua Anda yang lain? Ada rumah. Seandainya ruko ini dihargakan dengan rumah dan peninggalan yang lain, melebihi 1/3 atau tidak? Harganya. Harga punten, Rina kan tadi nanya. Iya. Peninggalan emak ada rumah, ada ruko. Sawah ada nggak? Nggak ada. Oke. Ada 2 itu aja. Saya tanya, Iya. apakah harga ruko dengan harga rumah? Misalnya harga rumah berapa, harga ruko berapa. Kalau diambil harga ruko, apakah melebihi 1/3 daripada seluruh kekayaan atau tidak? Kurang lebihnya demikian Mama, karena Kalau hanya 1/3 diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan hibah itu lebih dari 1/3. Karena kalau lebih 1/3 kasihan ahli warisnya. oh gitu. Oke, tapi Jadi itu juga tidak boleh 1/3. harus kesepakatan semua ya Maya? Dijadikan? Enggak kesepakatan semua. Yang namanya warisan itu sepakat nggak sepakat segitu. Ya itu. Yang namanya wasiat, kan kata Rina emaknya ngomong wasiat. Ibu saya minta ini ruko untuk kalian berempat. Bukan mah, gitu. dari ibunya mah ngasih ruko. Nah sekarang para ahli waris ya mau ngejadiin ruko tersebut jadi musola deh gitu mah. Boleh. Sebetulnya tidak ada sah tidaknya. Karena anak yang 4 tuh mau gak mau rumah dijual, ruko dijual. Jadi ketika Emak Rina bilang, nih buat kalian berempat. Nggak ngomong juga emang buat berempat, nggak perlu wasiat kok. Udah hak kalian di Quran juga begitu. Cuman kalau kalian sekarang pengen nih ruko nih kan yang sungsang sumbal emak sama bapak. Biar kembali kepada mereka, itu diperbolehkan. Asal kalian berempat setuju. Nah itu. Iya setuju Mama. Ya udah. Siap. Jadi pahala emak mengalir, toh harta emak. Terima kasih Mama atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada artikel mah yang akan kita baca. Nih berbicara mengenai takbir. Katanya ada manfaat takbir bagi umat Islam. Boleh saya baca mah? Boleh sok. Betul, apakah itu bagian dari rasa syukur kita mah? Selanjutnya, apakah betul takbir itu akan mendapatkan ketenangan pikiran? Kemudian, takbir bisa membukakan pintu rezeki dari Allah SWT. Yang terakhir, katanya bahwa takbir ini bisa meredakan dan mengendalikan amarah kita. Betul. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-Baqarah 185. Jadi benar kata Allah, takbir itu diantaranya mensyukuri nikmat Allah. Saya adalah makhluk. Allah adalah khalik. Makhluk yang dicipta, khalik yang mencipta. Kalau kita menyadari betapa agungnya Allah, betapa besarnya Allah, betapa mulianya Allah, maka kita akan menyadari harus bagaimana kita bersikap. Jadi kita tenang, tidak sombong. Kalau orang yang menyadari bahwa hidup ditakdirkan oleh Allah, harus 2 tujuannya. Yang pertama buat hablum minallah ibadah. Yang kedua buat hablum minanas, dijalani kehidupan sesuai aturan Allah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka orang tadi dengan tenangnya mendapatkan rezeki. Kenapa? Segala perintah Allah dikerjakan, yang dilarang oleh Allah dijauhi. Maka dia mencarinya dengan hati yang tenang, mendapatkan rezeki yang halalan thayyibah. Karena orang yang amarah, orang yang sombong. Tapi orang yang takbir, dia menyadari kelemahannya, menyadari sangat kecilnya dirinya, menyadari tidak berartinya dia, tidak bermanfaatnya dia, maka dia akan menjadi rendah hati. Bukan rendah diri, beda, rendah hati.
Rendah diri mah minder. Kalau rendah hati itu tidak sombong. Tidak sombong. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Karena Allah berfirman, yang berhak sombong hanyalah Allah. Karena sombong itu selendangnya Allah. Siapa yang mengenakan selendangnya Allah, dia memusuhi Allah. Masya Allah. Luar Berarti biasa. itu takbir itu manfaat sekali ya. Luar. Masya Allah. Oke, kalau gitu menghidupkan takbir di malam hari raya. Itu tema kita hari ini. Silakan Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Menghidupkan takbir di malam hari raya. Tadi sudah saya sampaikan dalilnya. Al-Baqarah 185. Walitukmirul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan puasa kalian. Bertakbir kalian kepada Allah. Sebagai tanda syukur kalian mendapatkan hidayah dari Allah. Takbir itu mengagungkan Allah. Allahu Akbar, apa artinya? Allahu Akbar. Artinya menyadari betapa kecilnya kita. Dibandingkan dengan diri kita. Ibarat sebutir pasir di padang pasir. Setetes air di lautan. Siapa kita sesungguhnya? Makanya dengan bertakbir ini banyak sekali mengandung hikmah dan manfaat. Yang akan diperoleh kalau takbir ini direalisasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Rasul pun bersabda, barang siapa yang bertakbir pada malam hari raya Idul Fitri, malam hari Idul Adha dengan niat ikhlas karena Allah, maka hati orang tadi tidak akan mati ketika orang-orang lain hatinya mati. Rasulullah menyatakan kalau orang pada malam hari raya Idul Fitri, malam hari Idul Adha, orang tadi banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak akan mati ketika orang-orang lain hatinya mati. Masya Allah, yang namanya suara takbir ini begitu kedengaran menggetarkan hati kita. Terus terang, selama ini saya dari mulai tahun 67, tiap hari raya pasti mudik pulang ke Ciamis. Bikin snack, bikin sayur, dibawain ke masjid, orang pada makan. Kedengaran takbir nangis sesenggukan, kebayang bagaimana kondisi rumah emak di Ciamis kalau kita mudik. Ya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah dengan banyak takbir hidup kita ini. Hati kita bisa hidup. Bikin makanan, bikin masakan, bikin kue. Aduh, disuguhin ke masjid. Senang rasanya hati kita. Tetangga pada makan. Tetangga pada bercanda. Ntar kadang-kadang begitu besok sholat Idul Fitri tuh emak-emak, bapak-bapak pada sembahyang, pada girang mereka, pada senang. Kenapa? Hati kita hidup selalu ingin menolong orang yang perlu pertolongan, selalu ingin membantu orang yang perlu bantuan, meringankan beban orang yang keberatan. Hidup hati kita.